puji nama Tuhan saudara. Saat pagi hari yang indah ini, kita semua boleh bersyukur, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kita boleh bernapas, kita boleh menikmati udara yang segar hari ini, kita boleh beraktivitas. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Nah, saat pagi hari ini saudara, izinkan saya memberikan renungan singkat bagi saudara sebelum saudara melakukan aktivitas saudara di pagi hari ini. Tema renungan pada pagi hari ini saya beri tema tentang Abraham. Ya, saya bercerita sedikit tentang cerita tentang Abraham secara garis besarnya dulu supaya saudara menangkap cerita dari Abraham. Abraham ini dulunya tinggal di Ur-Kasdim, ya. Abraham ini awalnya dengan Sarah tinggal di Ur-Kasdim. Hingga pada suatu saat Tuhan menyuruh Abraham dan Sarah untuk keluar dari Ur-Kasdim. Tuhan ingin Abraham meninggalkan cara-cara hidupnya yang lama. Di Ur-Kasdim itu semua orang banyak yang menyembah berhala saudara, banyak kekejian, banyak kejahatan di mata Tuhan, sehingga Tuhan ingin Abraham keluar bersama Sarah dari Ur-Kasdim. Nah, dalam perjalanan hidup Abraham dengan Sarah, Abraham dan Sarah tidak dikaruniai seorang anak hingga usia Abraham 100 tahun. Nah, pada usia Abraham yang sudah lanjut usia, di usianya yang sudah 100 tahun, Abraham mempunyai seorang anak dari Sarah, yaitu anak yang diberi nama Ishak. Nah, dengan bertambah usianya Ishak, dengan kelucuan Ishak, dengan keceriaan Ishak, Abraham sangat mencintai Ishak. Abraham sangat mencintai Ishak karena itu adalah anak yang sudah dinantikannya selama puluhan tahun, sampai usia Abraham 100 tahun bahkan Abraham menantikan seorang anak, hingga akhirnya Abraham mempunyai seorang anak yang dia beri nama Ishak. Nah, di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai akhir ya, ayat 1 sampai 19 bisa kita baca. Kejadian 22 ayat 1 sampai 22 kita bisa baca sedikit tentang kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu," yaitu Ishak. Anak Abraham hanya satu, tunggal, yaitu Ishak, yang dari istri Sarah, "yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Ayat ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunkanlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kamu bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya.
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, kata Tuhan, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku, kata Tuhan, akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betsheba, dan Abraham tinggal di Betsheba. Amin. Dari cerita yang kita bisa baca, apa yang bisa kita dapat? Dari cerita itu, Tuhan menyuruh kepada Abraham untuk Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya satu-satunya yang diimpi-impikan oleh Abraham, yang selalu menjadi impian bagi Abraham untuk punya anak. Akhirnya karena Abraham sudah punya anak, dengan bertumbuhnya Ishak yang semakin lucu, semakin ceria, semakin menggemaskan, Abraham sangat mencintai Ishak. Tapi tiba-tiba Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya itu, sebagai korban bakaran. Bayangkan saudara, ini mungkin ujian terberat dalam diri Abraham. Mungkin Abraham tidak menyangka bahwa Tuhan menginginkan anaknya. Apa sih tujuan Tuhan? Kenapa Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak? Apakah Tuhan yang kita sembah Tuhan yang jahat? Sebegitunya Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal, yang sudah Tuhan beri kepada Abraham di usia yang sudah tua. Tuhan menguji iman Abraham. Tuhan melihat apakah Abraham lebih mencintai Ishak daripada Tuhan, ataukah Abraham lebih mencintai Tuhan daripada Ishak. Nah saudara, apa yang kita bisa dapat? Poin pertama yang bisa saya sampaikan adalah Tuhan selalu ingin menjadi nomor satu, pribadi nomor satu dalam hati kita. Tuhan tidak mau menjadi nomor 2, nomor 10, nomor ke-20 dalam hati kita. Nah saudara, kita harus belajar untuk menomorsatukan Tuhan dalam diri kita. Tuhan mau kita menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang istimewa di dalam hati kita. Pernah saya melihat istilah di gereja yang tertulis di dinding gereja, masih adakah Yesus di dalam hatimu? Nah, mungkin di zaman pandemi ini semua serba online, ibadah serba online, banyak orang yang mungkin takut untuk keluar rumah, semua serba di rumah. Mungkin kita ibadah hanya menonton, tidak ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita hanya menonton, tapi tidak melakukan ibadah secara ritual yang sungguh-sungguh. Lama-lambat laun dengan berjalannya waktu, iman kita menjadi tawar. Apakah kita mencintai Tuhan lebih dari pekerjaan kita, lebih dari hobi kita? Mungkin bagi kita pekerjaanku adalah yang utama, pekerjaanku adalah yang nomor satu dalam hidupku. Tanpa pekerjaanku aku tidak bisa hidup. Apakah kita menomorsatukan pekerjaan dalam hidup kita? Ataukah kita menomorsatukan uang dalam hidup kita? Kita metuhankan uang, tanpa uang kita tidak bisa apa-apa, sehingga uang adalah tuan dalam hidupku. Apakah hobi yang menjadi tuan bagi hidup kita? Wah, kalau jam ibadah, aku tidak bisa ibadah, aku harus mancing, aku harus pergi ke suatu tempat, aku harus ini, aku harus buka toko, aku harus ini, sehingga banyak alasan untuk kita beralasan untuk kita tidak ibadah. Nah saudara, Tuhan mau untuk kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin menjadi pribadi yang istimewa dalam kehidupan kita. Tuhan memberi kita waktu 24 jam. Tapi adakah kita memberikan waktu hanya 1 jam untuk kita duduk diam di kaki Tuhan dan berdoa kepada Tuhan? Tuhan memberikan waktu kepada kita 7 hari, Senin ketemu Senin. Tapi adakah kita 1 hari saja untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita memuji, memuliakan Tuhan? Ataukah kita pakai seluruh hidup kita dengan kesibukan kita, sehingga kita melupakan Tuhan? Nah, dari firman Tuhan ini jelas bahwa Tuhan ingin menjadi pribadi yang nomor 1 dalam diri kita. Tuhan tidak ingin diduakan. Tuhan tidak ingin menjadi pilihan ke-10, urutan ke-10, urutan ke-20 dalam kehidupan kita. Tuhan ingin menjadi pribadi yang nomor 1 dalam kehidupan kita. Nah saudara, ayo kita mau belajar untuk menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita.
Karena Tuhan itu pencemburu. Tuhan selalu ingin menjadi nomor satu karena Dia ingin diistimewakan oleh kita. Tuhanlah yang menciptakan hidup kita. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Maka dari itu kita harus menomorsatukan Tuhan, karena semua berasal dari Tuhan dan untuk Dia, oleh Dia. Semua yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Nah, poin kedua yang bisa kita dapat dari cerita ujian Abraham, kepercayaan Abraham diuji, ujian Abraham. Poin kedua, mungkin kita bisa dapat di balik ujian yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mungkin saat saudara menghadapi ujian, mungkin saat saudara menghadapi tantangan hidup, mungkin saat saudara menghadapi percobaan-percobaan hidup, mungkin kita merasa, mana pertolongan Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Aku sudah tidak kuat lagi menjalani setiap tantangan ini. Aku sudah tidak kuat lagi menghadapi setiap masalah dalam hidup ini. Mungkin Abraham seperti itu. Saat mungkin Abraham naik setapak demi setapak naik di atas gunung Moria, hatinya hancur. Mungkin dia berkata, mana pertolongan Tuhan? Sampai di tengah-tengah gunung dia sudah naik setengah perjalanan. Mana, kenapa kok masih dibiarkan aku seperti ini? Apa sungguhan Tuhan mau Ishak dipersembahkan? Mungkin hatinya terus bertanya-tanya. Dengan hati yang hancur, dia terus melangkah sedikit demi sedikit hingga sampai di atas puncak gunung. Saat Ishak diikat, Ishak dibaringkan di atas kayu, hatinya terus bertanya, mana pertolongan Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak menghentikan? Percayalah saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Ujian yang kita hadapi itu senantiasa tidak pernah melebihi kekuatan kita. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Apa yang Tuhan katakan ya? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau hanya 1 detik pun dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sekalipun mata kita tidak bisa melihat di mana keberadaan Tuhan, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Saat kita mungkin merasa, aku letih Tuhan, aku capek rasanya menjalani kehidupan ini. Saat kita menyerah dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berperang sendiri menghadapi kehidupan ini. Hidup ini adalah sebuah pertandingan di mana kita memang harus bertanding hingga pada golnya nanti kita diangkat oleh Tuhan. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah saudara, pertandingan hidup saya tidak sama dengan pertandingan hidup saudara. Tapi setiap orang yang bernafas dalam dunia ini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya melalui sebuah pertandingan di mana memang kita harus bertanding untuk kita memenangkan pertandingan kita. Nah saudara, kita harus belajar untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Jadi saat saudara mungkin merasa letih, saat saudara mungkin merasa lelah, tantangan hidup, beban hidup, pergumulan hidup yang ada di pundak saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara yang meletihkan saudara, saudara bisa berseru kepada Tuhan, karena saudara tidak pernah sendirian. Saudara tidak pernah menjalani kehidupan ini sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan saudara. Saat saudara berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, berikan saya kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan itu melebihi kemampuan kita. Tuhan tahu bahwa kamu bisa, kamu mampu, kamu bisa melewati tantangan hidupmu. Karena kamu tidak pernah berjalan dengan sendirian. Kamu punya Tuhan, campur tangan Tuhan, tangan kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, menolong kita, memampukan kita, yang senantiasa memberikan kepada kita kekuatan.
Nah saudara, saya pernah ingat cerita tentang sepasang kaki di tepi pantai. Mungkin saya pernah cerita ini di ibadah kaum wanita. Saya pernah bercerita tentang sepasang kaki di pinggir pantai. Nah, saya bercerita sedikit. Pada suatu saat saya melihat ada dua pasang kaki di pinggir pantai. Dua pasang kaki ini berjalan bersama-sama di tepi pantai. Tiba-tiba saat angin datang berhembus, saat angin mulai kencang datang berhembus, saya hanya melihat satu pasang kaki di tepi pantai itu. Wah, saya begitu kaget dan saya begitu heran. Mengapa hanya ada satu pasang kaki di tepi pantai itu? Di mana satu pasang kaki satunya? Lalu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Kau meninggalkan aku? Kenapa Kau biarkan aku sendirian dalam aku mengarungi kehidupan ini? Kenapa aku hanya melihat satu pasang kaki dikala badai mulai datang dalam kehidupanku, dikala masalah ada dalam kehidupanku, tapi aku melihat hanya satu pasang kaki di tepi pantai itu. Lalu Tuhan berkata, anakku, yang kamu lihat satu pasang kaki di tepi pantai itu adalah kakiku. Saat kamu merasa mulai aku tidak kuat, saat kamu mulai berseru memanggil namaku, saat kamu memohon kepadaku, aku menggendongmu, takkan dibiarkan kamu jatuh tergeletak. Saat saya membaca renungan itu, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kehidupanku. Kau selalu ada dalam kehidupanku. Sekalipun aku tidak bisa melihat keberadaanmu, tapi aku percaya bahwa Kau selalu ada bersama denganku. Dalam aku mengarungi kehidupanku yang dunia tidak semakin baik, semua serba sulit, semua serba susah, aku percaya kehidupanku, aku berjalan bersamamu, mengarungi kehidupan ini bersamamu. Sama seperti Abraham di balik ujian yang dihadapi Abraham. Ini ujian yang dihadapi oleh Abraham. Ujian kita sendiri berbeda, ujian saya berbeda, ujian saudara berbeda. Ini ujian yang dihadapi oleh Abraham, dan Abraham memenangkannya. Tuhan melihat pengorbanan hati, perasaan Abraham yang dikorbankan untuk melihat bahwa Ishak harus dikorbankan. Luar biasa saudara. Maka dari itu, setiap ujian yang kita lalui tidak pernah melebihi kekuatan kita. Percayalah, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita. Percayalah, karena waktu Tuhan bukan waktu kita, cara Tuhan bukan cara kita. Tapi belajarlah untuk kita terus untuk menanti jalan keluar dari Tuhan. Nah, yang ketiga, apa yang kita bisa dapat dari cerita ini? Yang tadi ayat yang kita baca tentang ujian Abraham. Di balik ujian yang Tuhan berikan, ada janji-janji Tuhan yang indah, berkat-berkat Tuhan yang sudah menanti. Kita baca di ayat 16 tadi ya, di dalam Kejadian 22 ya, ayat ke-16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian Abraham, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku Tuhanmu akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Wow. 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham bersama kedua bujangnya. Lihat, jika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, jika kita terus melangkah bersama iman, melangkah bersama Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Kalau Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan memberkati Abraham, maka Tuhan akan memberkati kita. Jadilah pribadi yang terus melekat kepada Tuhan. Jadilah terus pribadi yang terus berjalan sesuai dengan firman-Nya. Jadilah pribadi yang terus takut akan Tuhan. Percayalah, janji-janji Tuhan akan senantiasa kita terima. Mungkin bukan lewat orang terdekat kita, tapi janji-janji Tuhan bisa saja lewat dari orang-orang yang tidak kita kenal. Banyak cara, 1001 cara bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Nah saudara, tinggal bagaimana, itu adalah pilihan hidup kita. Apakah kita mau takut akan Tuhan?
Ataukah kita mau berjalan sesuka hati kita? Kita mau mengikuti keinginan kita sehingga kita tidak mau mengikuti keinginan Tuhan. Itu adalah suatu pilihan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan ini. Saya mengajak saudara, ayo saudara, untuk kita belajar sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang Tuhan tidak mau kita tidak lakukan. Percayalah, Tuhan kita bukan Tuhan pembohong. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka memungkiri setiap janji-janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara di pagi hari yang indah ini, saya mengajak saudara untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita baca ini menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi terang dalam kehidupan kita, sehingga setiap langkah kita menjadi langkah yang diberkati Tuhan. Percayalah, hidup ini hanya sementara. Pertandingan yang saudara lalui ini hanya sementara. Tidak selamanya kita bertanding. Hingga pada waktunya nanti Tuhan memanggil kita. Tuhan berkata, hai sahabatku yang setia, masuklah dalam kerajaan Allah. Wow, Tuhan memberikan mahkota kepada kita untuk usaha keras kita dalam kita menjalani pertandingan. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Maka dari itu, jalani kehidupan saudara bersama Tuhan. Laluilah semuanya bersama Tuhan. Percayalah, hidup ini indah asalkan kita mau bergantung dan mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami menomorsatukan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin menomorduakan Engkau. Biarlah kami boleh menaruh Engkau di posisi teristimewa dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan untuk semuanya untuk Tuhan ya Bapa. Tuhan ajari kami, untuk kami dapat melakukan setiap pertandingan dalam kehidupan kami ini bersamamu, menjalani kehidupan ini bersamamu. Dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami belajar untuk mengandalkan kekuatan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu, sehingga kami boleh melihat sukacita besar ya Bapa, kebahagiaan besar bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya, kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang sudah merenungkan, yang sudah mendengarkan renungan Manna Surgawi ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati satu persatu dimanapun mereka berada, di rumah, di luar kota, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Engkau menjaga setiap hidupnya, setiap langkah hidupnya. Apapun yang dilakukannya semua Engkau buat menjadi berhasil. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dadah. Jumpa lagi di Manna Surgawi berikutnya.